Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, yaitu dapat berkumpulnya kita di masjid yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Salat Tahiyatul Masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida falyarka raq'ataini qabla an yajlis." Artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714. Masjid adalah tempat yang mulia, tempat salat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah disunahkan bagi orang yang memasuki masjid untuk mengerjakan salat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan masjid. Salat 2 rakaat ini dinamakan dengan salat tahiyatul masjid. Para ulama juga sepakat tentang disyariatkannya salat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid dan mau duduk di dalamnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya wajib. Tahiyatul masjid tergolong sebagai penghormatan terhadap masjid. Hal itu sepadan dengan ungkapan salam ketika masuk ke suatu tempat, sebagaimana seorang yang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian yang lain mengilustrasikan dengan memberi salam kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena maksud dilakukannya tahiyatul masjid adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada masjid. Sebab seseorang yang masuk ke rumah orang lain yang diberi salam adalah pemiliknya, bukan rumahnya. Apabila ada orang yang masuk ke masjid sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah, maka tetap disunahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid dan hendaknya mempercepatkannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dia pun duduk. Maka beliau, yaitu Rasulullah, langsung bertanya kepadanya, "Wahai Sulaik, bangun dan salatlah 2 rakaat, kerjakanlah dengan ringan." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat dan hendaknya dia meringankannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 49 dan Muslim nomor 875. Ketika salat berjamaah sudah akan dimulai atau sudah iqamah, maka tidak dianjurkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid karena bisa ketinggalan salat berjamaah. Salah satu hadisnya yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat telah ditegakkan atau iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Hadis riwayat Muslim. Mengenai salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, sebagian ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid diganti dengan tawaf jika masuk ke Masjidil Haram, baik untuk haji atau umrah ataupun hanya sekadar salat di sana. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa disunahkan untuk melakukan tawaf bagi yang masuk Masjidil Haram sebagai ganti dari 2 rakaat tahiyatul masjid, baik dalam keadaan ihram atau tidak. Jika khawatir tertinggal salat fardu, maka boleh diganti dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat sunnah qabliyah dapat menggantikan tahiyatul masjid, karena maksud dari salat tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan salat, sedangkan ia telah melakukan sunat
sedangkan ia telah melakukan sholat sunnah rawatib. Jika ia berniat sholat sunnah rawatib sekaligus sholat tahiyatul masjid, maka ia telah mendapat pahala secara bersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita agar kita senantiasa dimudahkan dan memahami agama Islam yang benar dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Sebelum penutupan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhik wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua dan orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa maupun perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Dan diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.